1930, seorang murid bernama Mahbub Junaidi yang kelak dikenal sebagai seorang cendekiawan Betawi menceritakan bahwa saat ia menjadi murid di tahun itu, tiba-tiba gurunya yang adalah orang Belanda sebelum mengakhiri kelasnya berkata, "Mulai sekarang kalian libur dan sampai jumpa nanti sehabis Lebaran." Itulah kenangan Mahmud Junaidi tentang libur sepenuhnya saat Ramadan yang diberlakukan oleh sekolah-sekolah Belanda di Indonesia saat Belanda menjajah Indonesia. Total liburnya adalah 39 hari, yaitu 30 hari penuh untuk Ramadan dan 9 hari dibagi setelah Lebaran beberapa hari dan sebelum Ramadan beberapa hari. Sejarah mencatat bahwa libur penuh saat Ramadan pertama kali diberlakukan di Indonesia yang saat itu di bawah jajahan Belanda pada tahun 1930. Namun, itu adalah keputusan yang tidak lahir begitu saja dari kolonialisme Belanda, melainkan sejak tahun 1912 hingga 13 kajiannya telah dilakukan. Pertimbangan itu dimulai oleh seorang direktur pendidikan dan agama Belanda pada tahun 1913 yang mendapatkan usulan dari berbagai pihak, di antaranya Dr. Andriani, penasehat urusan Bumi Putra, yang mengusulkan untuk libur penuh sepanjang Ramadan agar bisa memberikan porsi bagi anak-anak Muslim yang menjadi mayoritas populasi di Indonesia untuk berfokus dalam mendapatkan pendidikan agama Islam di rumah dan lingkungannya masing-masing. Maka sejak saat itu Indonesia memberlakukan libur penuh saat Ramadan. Hingga kemudian kebijakan itu dicabut ketika Indonesia telah merdeka, tepatnya pada Mei 1978 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu dipangku oleh Daud Yusuf, seorang pakar pendidikan di Indonesia yang begitu besar, yang menganggap libur penuh saat Ramadan adalah sesuatu yang sifatnya tidak tepat, tidak bijak, bahkan ia menilai itu bentuk strategi kolonialisme Belanda untuk memberikan pembodohan kepada anak-anak Muslim di Indonesia, sehingga sebulan penuh mereka tidak sekolah dan akhirnya mereka tertinggal secara intelektualisme. Keputusan Daud Yusuf ini akhirnya berlaku sampai di era reformasi, meskipun sejak awal hingga masa reformasi mendapatkan penentangan dari tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, khususnya yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Muhammad Nasyir, tokoh Masyumi, kemudian Profesor Dr. Rasyidi, dan Buya Hamka yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan pendiri Al-Azhar pada saat itu. Ketiga tokoh Muslim ini sepakat bahwa pencabutan libur penuh Ramadan bisa berdampak pada terbentuknya pola pandang yang sekuler terhadap anak-anak Muslim di Indonesia. Karena selama Ramadan anak-anak tetap ditempa dan dituntut untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang menyebabkan mereka gagal fokus untuk meningkatkan aspek lain dari manusia yang perlu dididik juga. Bukan hanya intelektualisme, tapi juga spiritualismenya. Namun, salah satu yang paling objektif kiranya adalah Buya Hamka, yang menilai agar sebaiknya Daud Yusuf pada saat itu duduk bersama dengan tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, khususnya yang tergabung di MUI,
agar bisa mendiskusikan manfaat dan mudarat, kebaikan dan keburukan, plus dan minusnya dari meliburkan atau tidak meliburkan penuh siswa-siswi Muslim di Indonesia selama Ramadan, agar kemudian kebijakan yang diambil oleh Daud Yusuf benar-benar kebijakan yang objektif, tidak ada bias, ketakutan akan terbelakangnya intelektualisme siswa-siswi, dan tidak ada juga bias ketakutan akan sekularisasi yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh Muslim. Namun Daud Yusuf memilih untuk tetap teguh pada pilihan kebijakannya untuk tidak meliburkan siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan. Hingga kemudian ketika reformasi terjadi dan Presiden Indonesia dipangku oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beliau memilih untuk kembali menerapkan kebijakan meliburkan penuh siswa-siswi Muslim di Indonesia selama bulan Ramadan. Hingga kemudian setelah Presiden Gus Dur, kembali lagi kebijakan untuk tidak libur penuh selama bulan Ramadan, dan setiap sekolah cenderung memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri kapan mereka secara terbatas meliburkan siswa-siswi Muslimnya selama bulan Ramadan. Ada yang secara umum sekolah-sekolah itu memberikan kebijakan di hari-hari awal dan di hari-hari akhir saat Ramadan para siswa-siswi Muslimnya diliburkan dengan asumsi di akhir-akhir Ramadan agar mereka bisa fokus ibadah dan menyambut Lebaran, karena suasana belajar mengajar diprediksikan tidak lagi efektif, dan di awal Ramadan agar mereka bisa menyiapkan diri untuk beribadah selama Ramadan, dan juga mereka juga bisa menyambut Ramadan secara kebudayaan sesuai dengan budaya dan tradisi yang ada di kampungnya masing-masing. Nah, karena itu sebenarnya jika kita membaca sejarah, ada jejak sejarah yang panjang tentang libur atau tidak secara penuh di bulan Ramadan bagi siswa-siswi Muslim di Indonesia. Sebenarnya jika kita mengkaji secara objektif, masing-masing pandangan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, asumsi Daud Yusuf bahwa libur penuh saat Ramadan itu adalah bentuk pembodohan intelektualisme yang digunakan sebagai strategi oleh Belanda kepada siswa-siswi Muslim di Indonesia, rasanya terlalu berlebihan. Karena pertama, bahwa Belanda sejak awal mengambil keputusan di tahun 1930 untuk meliburkan penuh siswa-siswinya di bulan Ramadan tidak serta-merta, dan sudah lama mendiskusikannya dengan tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, dan akhirnya keputusan itu diambil bukan dengan paradigma kolonialisasi secara negatif, tapi paradigma untuk kemudian memberikan ruang bagi orang-orang Muslim untuk berfokus beribadah selama bulan Ramadan, agar nilai-nilai keislamannya itu tidak kemudian merasa ternodai dan diutak-atik oleh pemerintah kolonialisme Belanda pada saat itu, karena dikhawatirkan itu akan memicu gerakan Muslim yang besar untuk menentang kolonialisme Belanda pada saat itu. Dan karena itu, kebijakan itu sebenarnya walaupun ada bias kolonialisme agar kolonialisme tetap teguh di Indonesia, tapi bukan berarti kebijakan itu sesuatu yang negatif. Namun kebijakan itu adalah kebijakan yang berdasarkan dari usulan tokoh-tokoh Muslim pada saat itu, dan kebijakan itu diambil oleh Belanda mungkin dengan keterpaksaan demi tidak adanya kesan bahwa Belanda juga menjajah aspek paling sensitif dan paling fundamental dari diri manusia Indonesia yang Muslim, yaitu keislamannya, khususnya di bulan
terpenting bagi seorang muslim, yaitu bulan Ramadan. Toh, apalagi libur penuh sebulan Ramadan tidak berarti mundurnya intelektualisme, karena proses belajar mengajar bisa tetap diprogramkan dan terjadi di luar sekolah. Karena seperti kita tahu, proses belajar mengajar tidak mesti identik hanya dengan sekolah. Sekolah hanyalah salah satu ruang untuk terjadi proses belajar mengajar. Namun di rumah bisa diberikan pekerjaan rumah, kemudian bisa mendapatkan tugas-tugas dari sekolah yang harus diselesaikan secara intelektual oleh anak didiknya selama Ramadan ketika mereka full liburan. Terlebih lagi, kita yakin sebagai seorang muslim bahwa pendidikan yang dibutuhkan anak-anak muslim bukan hanya pendidikan yang beraspek intelektualisme, tapi spiritualisme. Yang pendidikan spiritualisme itu ruang terbaiknya dilakukan saat di bulan Ramadan, bukan utamanya di sekolah, tapi utamanya di lingkungan anak-anak itu, ketika mereka harus berpuasa di bawah didikan orang tuanya, ketika mereka harus sholat di bawah didikan musola, langgar, surau, masjid yang ada di sekitarnya, ketika mereka belajar mengaji di majelis-majelis taklim, di pengajian-pengajian yang ada di sekitar rumahnya, dan lain sebagainya. Begitu juga pendapat dari tokoh-tokoh muslim seperti Profesor Dr. Rashidi dan Muhammad Nasir pada saat itu rasanya berlebihan ketika melemparkan tuduhan sekularisasi di balik keputusan untuk tidak meliburkan penuh siswa-siswi muslim selama bulan Ramadan. Karena pertama, bahwa bukan berarti ketika secara penuh anak didik muslim itu tetap sekolah saat Ramadan, mereka tidak mendapatkan asupan-asupan keilmuan Islam di sekolah. Karena tetap ada pelajaran-pelajaran keislaman di sekolah sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan biasanya ada tambahan-tambahan pembelajaran yang berbasis kepada nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, pertimbangan Daud Yusuf untuk tidak meliburkan penuh siswa-siswi muslim selama bulan Ramadan tidak berbasis kepada agenda-agenda sekularisasi, melainkan kekhawatiran terjadinya keterbelakangan umat Islam secara intelektual ketimbang bangsa-bangsa lainnya, yang memang itu kekhawatiran yang lumrah di zaman itu, lantaran umat Islam cenderung memang saat itu lemah secara sains dan teknologi, secara intelektualisme, sehingga Daud Yusuf tampaknya tidak ingin ketertinggalan itu terakumulasi dan terakselerasi dengan libur penuh saat Ramadan. Sebab tentu tidak mudah misalnya mengembalikan semangat intelektualisme setelah libur penuh saat Ramadan, dan tidak mudah juga mengejar ketertinggalan pelajaran setelah sebulan penuh libur Ramadan, serta lain sebagainya. Dan memang secara faktual, libur penuh selama Ramadan itu menimbulkan dua output yang berbeda kepada anak didik muslim. Sebagaimana diceritakan oleh dua siswa muslim di sekolah Belanda yang meliburkan penuh saat Ramadan di zaman itu. Pertama, cerita dari Jenderal A.H. Nasution, yang dia bercerita memang ketika libur penuh di bulan Ramadan, Nasution kecil fokus akhirnya untuk mengembangkan spiritualismenya. Dia rajin beribadah karena kelenggangan waktu, dia tidak perlu khawatir untuk besok lemas di sekolah dengan puasanya, atau lemes di sekolah karena malam harinya fokus ibadah di masjid dengan tarawih, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Artinya libur penuh sebulan Ramadan itu memang efektif bagi Nasution yang saat itu menjadi siswa muslim di sekolah Belanda. Dan namun cerita yang sebaliknya diceritakan oleh Deliar Nur, yang dia bercerita libur penuh selama bulan Ramadan justru
disalahgunakan oleh dia dan kawan-kawan untuk kemudian tidak berpuasa dan tidak beribadah karena sudah lelah sekolah selama 11 bulan dan dimanfaatkan libur Ramadan itu untuk suka-suka dan hura-hura. Deliarnor bahkan memberikan catatan dia pernah secara diam-diam pergi ke kebun bersama teman-temannya, mencuri mangga dan memakan mangga di siang hari, tapi ketika ia pulang dia tetap mengatakan bahwa ia berpuasa karena memang kontrol orang tua tidak bisa penuh terhadap anak-anaknya ketika mereka libur, sehingga kemudian mereka bisa melakukan sesuatu yang bertentangan justru dengan visi meningkatkan spiritualisme anak didik dengan libur penuh saat bulan Ramadan. Maka gambaran sejarah ini memberikan pandangan kepada kita, libur penuh atau tidak libur penuh selama Ramadan bagi siswa-siswi Muslim itu ada plus minusnya. Sehingga tidak heran jika menimbulkan pro kontra sejak dulu hingga saat ini. Maka ketika mau memutuskan apakah sebaiknya siswa-siswi Muslim saat Ramadan diliburkan penuh atau tidak diliburkan secara penuh, paling tidak ia bukan keputusan yang harus diambil secara serta-merta. Namun harus melalui pertimbangan yang matang, sebagaimana pertimbangan itu dilakukan oleh Belanda pada saat itu dan juga dilakukan oleh Daud Yusuf saat itu yang melibatkan profesor-profesor ternama di zaman itu untuk mengambil keputusan tidak meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan. Bahkan Daud Yusuf sempat mengajak duduk Majelis Ulama Indonesia pada saat itu untuk mendiskusikan hal ini. Artinya, ketika Daud Yusuf memutuskan untuk tidak libur penuh selama bulan Ramadan dan ketika Belanda memutuskan libur penuh selama bulan Ramadan bagi siswa-siswi Muslim saat itu, dua keputusan yang bertolak belakang itu sama-sama tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari pertimbangan yang matang. Betapapun kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan itu. Maka begitu juga saat ini, ketika ada wacana untuk meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan, keputusan itu tidak boleh gegabah dan serta-merta. Dia harus melalui pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya, pertama, mempertimbangkan data-data yang ada. Kita memiliki banyak data, bahkan sejak zaman Belanda, bagaimana efek dari libur penuh dan tidak libur penuh selama Ramadan bagi anak didik kita, yang itu bisa dijadikan insight buat kita mengambil kebijakan apakah akan meliburkan atau tidak meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan. Bahkan kita memiliki diskursus yang panjang sejak zaman Belanda hingga di era Gus Dur tentang apa dampak untuk meliburkan penuh dan tidak meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan. Ditambah lagi, kita mendapatkan privilege pernah mengalami masa COVID-19 di mana di zaman pandemi itu sekolah tidak aktif secara tatap muka dan beralih menjadi sekolah secara online. Itu juga data-data yang bisa dipertimbangkan untuk melihat apakah jangan-jangan libur penuh selama bulan Ramadan tapi tetap ada tugas-tugas dan pembelajaran berbasis online itu juga efektif bagi kegiatan belajar mengajar siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan. Artinya data-data itu sudah tersaji secara banyak dan diskursusnya sudah terjadi secara panjang, bahkan lebih dari 1 abad sejak tahun 1913, maka itu sebaiknya dibuka kembali dan diamati untuk sebelum mengambil keputusan meliburkan secara penuh atau tidak meliburkan secara penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sudah seharusnya data-data yang sudah terkumpul, dialektika yang sudah dikaji, itu didiskusikan dengan stakeholder pendidikan di Indonesia. Baik itu
tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, kemudian orang tua di Indonesia, kemudian guru-guru di Indonesia, kemudian sekolah-sekolah di Indonesia untuk diajak berdiskusi, mempertimbangkan manfaat dan mafsadat, kebaikan dan keburukan, plus dan minus, pro dan kontra dari meliburkan atau tidak meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan, sehingga keputusan itu berbasis kepada kepakaran, bukan berbasis kepada populisme. Ia menjadi keputusan yang berbasis kepada data, bukan berbasis kepada angan-angan. Dan yang ketiga, tentunya apapun keputusannya, baik itu meliburkan ataupun tidak meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan, harus dipersiapkan secara matang pendampingan terhadap keputusan itu. Artinya, jika keputusannya adalah meliburkan penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan, maka harus ada pendampingan kepada siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan agar libur itu bukan berarti libur belajar, tapi libur sekolah. Artinya, meskipun mereka libur sekolah, mereka tetap belajar. Belajar melalui tradisi keislaman yang berkembang selama bulan Ramadan, belajar kepada orang-orang yang sedang khusyuk beribadah di bulan Ramadan, dan belajar kepada institusi-institusi pembelajaran non-sekolah. Baik itu langgar, baik itu masjid, musola, majelis taklim, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya. Dan tentu harus juga diberi stimulus-stimulus berupa tugas-tugas, berupa program pesantren kilat, dan program-program stimulus-stimulus dan tugas-tugas lainnya untuk memastikan siswa-siswi Muslim meskipun mereka libur sekolah, mereka tidak libur belajar. Dan meskipun mereka tidak sekolah, mereka tidak ketinggalan secara intelektual dan mereka mendapatkan tambahan akselerasi pengetahuan secara spiritual. Karena kita tahu bahwa manusia bukan hanya makhluk intelektual, tapi juga makhluk spiritual. Dan begitu juga ketika keputusannya adalah tidak meliburkan secara penuh siswa-siswi Muslim selama bulan Ramadan, tentu juga harus disiapkan program-program di sekolah yang sifatnya pendampingan agar suasana belajar mengajar, pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadan tidak hanya berfokus kepada intelektualisme, tidak hanya memberikan stimulus pembelajaran agama sebagaimana hari-hari di luar bulan Ramadan, tapi ada tambahan-tambahan stimulus di kurikulum selama bulan Ramadan agar mereka meskipun tetap bersekolah, mereka tidak ketinggalan secara spiritualisme. Misalnya program-program yang memang dibuat untuk juga menjaga spiritualisme anak didik meskipun mereka sekolah. Termasuk juga kesadaran bahwa bersekolah adalah bagian dari ibadah sebagai seorang Muslim untuk memperbesar keberkahan dan pahala puasa mereka selama bulan Ramadan. Misalnya untuk tingkat dasar dibuat stimulus-stimulus untuk mereka memiliki kesadaran bahwa mereka harus mulai belajar atau bahkan sudah mulai diwajibkan untuk berpuasa. Dan untuk sekolah-sekolah menengah dan atas, mereka diberikan stimulus-stimulus program untuk bukan hanya menjalankan puasa sebagai kewajiban, tapi memahami makna dari puasa itu sehingga puasa bisa menjadi kesadaran bagi mereka, bukan hanya kewajiban semata. Dan tentu yang tidak boleh dilupakan, Indonesia bukan negara Muslim, tapi Indonesia adalah negara bineka. Di Indonesia, siswa-siswinya bukan hanya anak-anak Muslim, tapi ada anak-anak Kristen, anak-anak Katolik, anak-anak Konghucu, anak-anak Hindu, anak-anak Buddha yang harus dipikirkan keadaannya ketika mereka Ramadan. Baik itu diliburkan secara penuh, apa program-programnya untuk mereka, agar bukan hanya spiritualisme Islam bagi siswa-siswi Muslim yang bertumbuh ketika Ramadan, tapi spiritualisme mereka sesuai dengan agamanya masing-masing, maupun jika tidak diliburkan, apa program-program mereka ketika
anak-anak didik muslim sedang distimulus dengan program-program peningkatan spiritualisme, apa program-program yang harus disiapkan untuk mereka juga membangun spiritualisme sesuai agamanya masing-masing. Dan juga yang tidak boleh ketinggalan adalah memanfaatkan bulan Ramadan menjadi momentum untuk membangun kesadaran toleransi di antara anak didik yang berbeda agama di sekolah-sekolah. Karena memang itulah salah satu visi dari Ramadan dalam Islam. Ramadan itu adalah momentum toleransi. Karena sejak di ayatnya Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Inilah titik temu, yaitu puasa antara orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Orang-orang dari agama selain Islam juga memiliki puasanya sendiri-sendiri, maka sudah sepatutnya bulan Ramadan menjadi momentum bagi pembelajaran anak didik muslim dan non-muslim untuk belajar toleransi antar umat beragama secara teori. Misalnya dengan yang muslim juga diajarkan bahwa di agama selain Islam ada puasa juga loh. Dan bagi yang non-muslim diajari untuk mengetahui bagaimana puasa juga dalam tradisi Islam. Dan tentunya juga pembelajaran secara bukan hanya teoritis tapi praktis. Bagaimana yang non-muslim menghormati mereka yang berpuasa dan yang muslim menghargai mereka yang tidak berpuasa. Bukan kemudian menghalang-halangi mereka untuk makan dan minum di bulan Ramadan, dan yang non-muslim juga bukan berarti mereka mengganggu siswa-siswi muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka pada akhirnya para sufi atau spiritualis muslim memposisikan Ramadan sebagai madrasah, momentum untuk melakukan pembelajaran terkait nilai-nilai bukan hanya keislaman, tapi empati, kemanusiaan, toleransi, dan lain sebagainya. Dan masa anak-anak adalah masa yang terpenting untuk kita memberikan pandangan-pandangan penting yang mendasar yang bisa menjadikan anak didik itu ketika dewasa nanti menjadi manusia yang utuh secara intelektual dan secara spiritual. Sudah sepatutnya keputusan untuk meliburkan atau tidak meliburkan penuh siswa-siswi muslim selama bulan Ramadan itu memang harus melalui pertimbangan yang komprehensif, berbasis data, pandangan pakar, dan segala sesuatu yang perlu dipertimbangkan agar Ramadan menjadi madrasah atau sekolah bagi yang muslim maupun non-muslim, agar masa anak-anak menjadi masa yang begitu berkesan bagi mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang unggul bukan hanya secara intelektual tapi secara spiritual. Bukan hanya spiritualitas dalam konteks membangun kesadaran peribadatan, tapi juga membangun kesadaran toleransi antar umat beragama.